Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bagaimana cara memutus mata rantai penularan kusta. Setidaknya ada 6 tahap penularan kusta. Ya, yang pertama kita start dari saat penderita terpapar lalu tertular. Jadi ada host, ada inang, ada induk, ada seseorang manusia yang terpapar dan tertular. Akhirnya kan kuman kusta berkembang di dalam tubuhnya. Ya, itu tahap pertama. Tahap kedua adalah saat dia, si host ini, menjadi sumber penularan bagi orang lain. Di tahap kedua ini sebenarnya kita bisa mengambil tindakan untuk memutus mata rantai penularan kusta, yaitu dengan apa? Dengan mengobati pasien tersebut, memberinya MDT atau multi drug therapy atau obat paket kusta. Kalau kita kasih obat, maka dia tidak menjadi sumber penularan. Tapi kalau kita tidak obati, dia menjadi sumber penularan bagi orang yang lain. Itu tahap 2. Tahap ketiga dari penularan adalah saat kuman keluar dari tubuh penderita tersebut. Kalau tidak diobati, dia akan menularkan kan. Nah, berarti tahap ketiga ini kuman keluar dari tubuh penderita tersebut. Keluarnya dari saluran pernapasan atas. Jadi pernah dilakukan penyelidikan, diusap di mukosa hidung. Itu pada penderita tipe lepromatosa itu ditemukan kuman kusta sebanyak 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 lah, demikian banyaknya. Makanya kita curiga penularan kusta itu melalui saluran pernapasan atas. Itu benar-benar sudah indikasi kuat saluran pernapasan atas adalah jalan keluarnya kuman kusta. Yang paling banyak itu dari situ. Lah, kebanyakan orang itu kan menganggap penularan kusta adalah dari kontak kulit, ya kan? Jangankan kontak kulit, nggak nempel pun itu saluran pernapasan pun menular gitu loh ya. Ini tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini sebenarnya kita bisa ngambil tindakan apa enggak nih? Gimana caranya kuman kusta tidak keluar dari tubuh penderita? Ya sebenarnya ada tindakan, yaitu memakai masker, ya kan? Tetapi tindakan memakai masker ini kan berarti bergantung kepada si penderita tersebut. Penderita yang tidak minum obat MDT. Kalau obat MDT sudah diminum kan dia tidak menularkan. Tetapi kalau penderita yang tidak minum MDT, dia kan masih menularkan. Sebenarnya bisa ngambil tindakan untuk tidak menularkan kalau dia pakai masker. Tapi jangankan pakai masker, orang dia minum MDT aja nggak mau, ya kan? Apalagi dia misalkan tidak sadar bahwa dirinya itu kusta, atau dia menolak bahwa dirinya kusta sehingga tidak mau minum obat. Apalagi disuruh pakai masker, banyak gagalnya. Makanya ini tidak menjadi kebijakan nasional untuk memutus mata rantai penularan adalah memakai masker bagi penderita, ya gitu. Paham ya guys? Gitu. Jadi ini beda konteksnya dengan kayak COVID gitu ya, pakai maskernya. Nah, ini tahap ketiga. Tahap keempat yaitu saat si kuman ini melayang di udara, yaitu dengan droplet ya, lebih utamanya adalah cairan atau percikan ludah, droplet. Disitulah banyak kuman kusta. Nah, sebenarnya di sini juga ada tindakan yang bisa dilakukan. Apa ini? Ya berarti lingkungannya dong. Lingkungannya yang biar tidak memungkinkan si kuman ini bisa bertahan hidup lama di udara, di droplet dan sebagainya. Misalkan menyediakan lingkungan yang sirkulasinya baik, pencahayaannya juga baik. Sama seperti kan TB ya, kuman TB kan Mycobacterium tuberculosis itu kan juga kondisi lingkungan kita ciptakan agar penularan itu minimalisir terjadi dengan cara pencahayaan yang baik. Kadang kita juga membagikan genteng kaca untuk penderita kuman TB sehingga cahaya matahari bagus, sehingga kuman TB itu tidak bertahan lama di dalam rumahnya seperti itu. Terus sirkulasi udara yang bagus itu juga sangat mempengaruhi, ya kan? Kita bicara seperti ini, ada uap udara kita bicara juga di situ mengandung kuman kusta, droplet terlebih-lebih di situ juga mengandung kuman kusta. Kalau misalkan sirkulasi udaranya bagus, tentunya itu akan sangat mempengaruhi proses penularan. Jadi sebenarnya di tahap ini, di tahap keempat, yaitu saat droplet atau uap udara kita ada di udara bebas, di situ ada kuman kusta, sebenarnya ada tindakan yang bisa kita lakukan, yaitu menciptakan lingkungan yang udaranya bagus dan cahayanya bagus seperti itu ya. Tetapi kan ini memang tidak secara langsung untuk memutus mata rantai penularan, makanya tidak diambil sebuah kebijakan khusus dari Kemenkes untuk menyediakan lingkungan yang sirkulasi udara baik dan cahaya baik untuk memutus mata rantai ya. Karena kita sendiri juga tidak tahu kan itu penderita kusta atau bukan. Kita kebanyakan kan tahu itu penderita kusta bukan itu setelah dia didiagnosis oleh tenaga medis, setelah dia minum pengobatan dan open status bahwa dirinya kena kusta dan sebagainya, ya kan? Makanya ini tidak menjadi kebijakan untuk memutus mata rantai penularan, yaitu dengan melakukan cahaya, memberikan sebuah lingkungan yang cahayanya cukup dan juga sirkulasinya cukup. Yang berikutnya tahap keempat, yaitu saat kuman masuk ke dalam orang atau host baru, yaitu masuknya melalui mana? Ya masuknya melalui saluran pernapasan orang yang sehat tersebut. Nah, di sini tahap kelima ini ya lagi-lagi sebenarnya ada tindakan yang bisa kita lakukan, yaitu memakai masker bagi orang sehat, ya kan? Tetapi sekali lagi, mengapa Kemenkes tidak mengambil ini? Memakai masker adalah sebuah kebijakan untuk memutus mata rantai penularan kusta bagi orang yang sehat. Ini lain konteks dengan yang COVID kemarin, ya. Kalau COVID kan kita benar-benar diwajibkan. Karena kita sekali lagi, kita ini
kalau dalam konteksnya kusta, si orang sehat ini kita tidak tahu penderita yang kena kusta itu siapa. Kita nggak tahu tetangga kita kena kusta atau tidak. Kalau tahu, ya, jangankan memakai masker, mungkin kita malah mungkin menghindar dan sebagainya. Tetapi perlu diketahui juga, ya kan, persentase penularan kan sudah saya jelaskan bahwa dari 100 orang yang terpapar yang merupakan kontak erat, itu 95% hanya terpapar tetapi tidak tertular, tidak sakit. Nah, sisanya 5% kan. 5% ini 3% terpapar, tertular tapi sembuh sendiri ya karena antibodinya. Hanya 2% lah yang terpapar, tertular dan membutuhkan pengobatan MDT. Jadi karena saking kecilnya proporsi orang yang terpapar, tertular dan membutuhkan pengobatan, maka ini tidak menjadi tindakan yang diwajibkan untuk memutus mata rantai penularan kusta, yaitu memakai masker bagi orang yang sehat. Seperti itu guys, ini tahap kelimanya. Nah, kalau misalkan dia kok masuk ke host baru sehingga dia terpapar dan tertular, nah, tahap keenamnya, sebuah konsekuensi di sini adalah apakah dia akan jatuh sakit atau tidak, apakah dia memerlukan pengobatan atau tidak, ya kan? Terpapar, tertular. Nah, berarti kan ini tergantung dengan imunitasnya, antibodinya, pertahanan tubuhnya lemah atau tidak. Kalau pertahanan tubuhnya bagus, maka dia akan terpapar, tertular tetapi sembuh sendiri, ya, masuk bagian dari 3% tadi. Tetapi kalau dia sampai jatuh sakit dan sebagainya, berarti masuk yang 2% tadi, terpapar, tertular dan membutuhkan pengobatan. Nah, di dalam tahap yang keenam ini yang dipertanyakan adalah antibodinya seperti apa. Sudah kemasukan kuman melalui saluran pernapasan atas atau melalui kontak kulit yang terbuka, artinya kulit yang tidak utuh maksudnya. Itu pertanyaannya adalah antibodinya mampu nggak nih dia mengalahkan kuman kusta itu sendiri. Nah, antibodi ini berarti kan menjadi perhatian kita. Nah, di sini kita sebenarnya bisa mengambil langkah terkait dengan antibodi atau pertahanan tubuhnya, yaitu dengan apa? Memberikan imunisasi, memberikan tindakan pemberian obat pencegahan atau kemoprofilaksis. Nah, imunisasi apa di sini? Imunisasi BCG. Bapak Ibu tahu imunisasi BCG untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kita terhadap penyakit TBC, tuberkulosis. Nah, jadi imunisasi TBC itu bisa untuk mencegah kusta juga. Sebuah penyelidikan 1996 di Malawi itu dilakukan penyelidikan, ternyata anak yang sudah mendapatkan imunisasi BCG 1 kali, dia terproteksi dari kusta sebanyak 50%. Kalau misalkan ditambah dosis booster atau dosis kedua, dia mendapatkan perlindungan sampai dengan 80%, kan berarti lumayan. Di Indonesia BCG diberikan kepada anak kita umur berapa? 1 bulan yang untuk TBC itu ya. Jadi penting juga untuk melakukan imunisasi BCG pada anak-anak kita, pada bayi, karena selain mencegah dari TBC, itu juga melindungi dia 50% dari terkena kusta. Oke? Ini di tahap 6 ini kita tadi bisa mengambil tindakan imunisasi BCG dan juga kemoprofilaksis. Kemoprofilaksis ini kan berarti sebelum dia, kalau dia kontak erat terpapar, tertular tetapi belum menunjukkan gejala, dimasukkanlah obat kemoprofilaksis, yaitu rifampicin sesuai dengan dosis ya. Anda bisa menyimak video saya, coba cari Bagus Johan Maulana kemoprofilaksis kusta. Itu adalah tindakan pencegahan kusta dengan minum obat tertentu. Nah, di situ di tahap 6 ini kita bisa mengambil tindakan untuk memutus mata rantai penularan dengan vaksinasi dan juga kegiatan kemoprofilaksis. Seperti itu guys. Inilah mata rantai penularan kusta. Nah, secara garis besar tadi kita bisa mengambil tindakan-tindakan sebagai memutus mata rantai penularan kusta dari yang pertama tadi, memberikan MDT pada penderita yang sudah tertular dan terpapar agar tidak menjadi penular bagi orang yang sehat, dan juga bagi orang yang sehat lalu dia tertular dan imunitasnya rendah, kita memberikan apa? Vaksinasi dan juga kemoprofilaksis. Itu 3 hal itu sebagai langkah memutus mata rantai penularan kusta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.